Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nadamnya dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qulu hamdul wahid ibn zubi. Alhamdulillahi rabbil mughni. Thumma salatuhu ma'assalami ala nabi alihil kirami. Ibadina bir'aini fata'allaqa inna qamarul maiti thumma lahiqa mu'natuhu urfan duyunun mursala wasiyatun munjazatun bil warasa asbabul waran nikahu wan nasab fatihatul islami thumma qad hajab faslun warikun wa khilafud dini waridatun wa dawru bil yamini az-zawju wa ibnu wa abduhu wa abduhu man atakal ummu wa bintun zawja wa bintul ibni thumma ukhtun jadda ya'khudhu kulla hawli bakin hasibu fanisfu fil mas'alatin tusnaini salah satu lisulsi wa sulsaini lisusi sitatun lirubin arba'a wa summun zawjatun lahu samaniyah rukut lahu marfa'iha wa in udim fanisfu suma'ati harukat udim ma'adamil far'i wa sunnatil majid wahidatan aw adadan huna tarid asiku in adim tafa'an bil dakar asudsu bil usama al-baqistawa wa ja'ala bahu misbahu wa jubi libabihi ma'in watin fantabihi susulah bil far'i aw ta'adudi ikhwatihi wa sulsu ilam tajidi wa sulsu bakin ma'abin wa zawja ruhan awi zawji kasud sitirka bilibni asyifa wa ita'adadan fadulutani nisfu Kelas buka kitab yang Al-Masail itu ada beberapa istimdad atau dalil-dalil ya al-adillah tentang ilmu faraid. Di halaman 1 dulu at-ta'rif ya. Monggo, betul apa? Iki gak apa-apa Mbak, gak usah Mbak. Gak usah tripod gak apa-apa. Kalau sampean pakai sendiri gak apa-apa. Gawe iki gak apa-apa. Tripod wingi soalnya murmurane gak ono. Diceklekno ngene ceblok, gak usah. Iki ae teman-teman. Kemarin ya bahwa faraid itu adalah yang disabdakan Nabi termasuk separuh ilmu dan merupakan awal perkara yang akan dicabut Allah dari umatnya Kanjeng Ta'rif al-faraid jam'u faridotin ya, faraid itu merupakan kalimat jamak, isim mufradnya adalah farido. Di makna mafrudotin, maknanya makna maf'ul, mafrud. Minal fardi, masdarnya fardun.
Di makna takdiri nggih. Napa niku? Niki wonten jurnal damel guru. Siap. Niki diisi hari tanggal. Niki kelas ingkang panjenengan. Ya, siap. Niki materi ingkang Nggih. dipelajari saniki. Niki Tugasnya, menawi wonten ada tugas. tugasnya. Niki cepetan damel hari ingkang. Oh, mantan, siap. Berarti beda sama ini. Nggih. Oke, wes. Ditinggal di sini apa langsung sekarang saya isi atau gimana? Diisi saniki. Kalau bukan nih, Mbak. Biasanya ada. Ini yang kemarin apa yang sekarang? Isinya. Oh, yang sekarang. Ini ku nama menawi wonten ingkang melakukan pelanggaran. Oh, mantap. Wah, pinter-pinter orang. Iya. Iki peristiwa dilakukan. Lah terus lek anak piye? Nggih mboten usah diisi. Oh, enggak usah diisi. Enggak ada pinter-pinter kok arek. Api-api. Ingkang wajib napa iki? Sing diisi berarti. Sedanten, nggih. Ingkang nggih. Oh, ini gaya saya. Ini khusus buat saya. Iya. Setiap ngisi. Nggih. Oh, berarti kita gawe sik, ngonten. Atau setelah ngisi tinggal di sini gitu. Nggih ditinggal. Oh, ngonten. Ya wis, nanti aja habis ngono ya. Habis ngaji. Siap. Oh, nggih. Siap. Oh, berarti ini selama 1 tahun ya kayaknya ya. Kalau segini banyaknya ya. Ya wis. Wis. Bi makna takdiri liqauli ta'ala, makna dari faraid itu ukuran ya. Faraid itu maknanya ukuran. Liqauli ta'ala karena krana onone dawuh Allah taala fanis fuma faratum. Nah, itu dicuplik dari situ namanya. Fanis fuma faratum. Separuh dari apa yang sudah ditetapkan, dikira-kirakan. Itu secara bahasa atau secara lughatan. Secara syar'an faraid itu ismun nasibun. Suatu nama untuk bagian muqaddarun yang diperkira-kirakan limustahiqihi untuk orang yang berhak menerima bagian tersebut. Jadi faraid itu sebenarnya bagian yang akan diterimanya faraid itu. Wa qala aidun, ada juga yang mengatakan ilmu faraid itu definisinya adalah ilmun yu'rafu bihi man yarithu wa man la yarith. Suatu ilmu yang digunakan untuk mengetahui siapa saja yang bisa menerima waris dan siapa saja yang tidak bisa menerima waris. Karena nanti di ilmu waris itu atau di ilmu faraid itu nanti semua nama-nama orang yang berkaitan secara nasab maupun secara kekerabatan dengan si mayit itu ditulis semua saja. Nah, nanti baru kita cari di tabel siapa orang yang berhak menerima dan siapa yang tidak bisa menerima, nggak apa-apa. Wa miqdaru kulli warithin, dan setelah mengetahui siapa yang bisa dapat, siapa yang tidak bisa dapat, lalu yang dapat ini harus tahu berapa ukurannya yang dia dapat, berapa persentase atau berapa bagian yang dia dapatkan. Wa miqdaru kulli warithin, dan bagian saben-saben ahli warisnya. Wa kaifiyatut tauzi'i, dan caranya membagi seperti apa. Jadi ada 3 nanti komponennya di ilmu faraid itu ya, kalau menurut pengertian yang kedua ini, yaitu 1 mengetahui siapa-siapa ahli waris dan siapa-siapa yang bukan ahli waris. Yang kedua bagiannya berapa. Yang ketiga adalah caranya untuk membagi. Karena kan yang dapat bagian nggak hanya dia saja. Yang ini dapat setengah, yang ini dapat 2/4, yang ini dapat asobal. Cara membaginya gimana? Nah, nanti ada hitung-hitungannya. Jadi faraid itu juga termasuk cara ngitungnya. Wal farqu bainal mawarith wal faraid. Ada istilah mawarith, ada istilah faraid. Nah, ini dua-duanya punya perbedaan. Annal mawar secara bahasa, annal mawarith, kalau disebut mawarith itu jam'u mirathin. Jamak dari lafadz isim mufrad mirath. Bimaknal mauruth, maknanya ya sama dari isim maf'ul mauruth. Wa malutirka. Nah, kalau mawarith itu adalah objek yang akan dibagi, berarti harta warisan. Malutirka, harta warisannya, harta tinggalan. Tapi kalau faraid itu jam'u fardin wa at-takdir, ukurannya. Wa miqdaru kulli warithin kama sabaqa. Kalau mawarith itu adalah hartanya, kalau faraid itu adalah bagiannya, perperannya, itu namanya faraid. Wa
Wa kana nabi lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ku yaqulu dawuh sapa nabi. Al ilmu utawi ilmu ku salah satu ana telu. Wa ma utawi perkara siwa dalika sak liyane mengkono telu fa wa utawi mengkono masiwa iku fadlun kelebihan, hanya keutamaan saja. Apa yaitu? 3 ilmu itu ayatun muhkamatun, yaitu ayat yang muhakam. Au sunnatun qadiyatun, atau sunnah yang sudah diputuskan. Au faridatun adilatun, atau faridah yang adilah, atau bagian yang adil. Nah, jadi ada ayat muhakamah, ayat yang sudah dikokohkan dan sudah dapat dipahami maknanya. Biasanya itu perintah-perintah, biasanya berbentuk perintah, hukum, atau ada sunnah-sunnah yang qaudiyah. Sunnah-sunnah sudah ditetapkan, ya seperti baca Quran itu loh. Atau farido yang adilah, atau bagian-bagian yang adil. Ini dapat bagian berapa, ini bagian berapa, itu namanya farido adil. Wa qala aidun ilmul faraid yahtaju ila salasati ulumin. Kalau kita mempelajari ilmu faraid, paling tidak sampean itu sekaligus belajar 3 ilmu untuk mencapainya. Apa itu? Ilmul ansabi, ilmu nasab. Ini anaknya siapa, ini cucunya siapa, ini ayahnya siapa, ini ibunya siapa. Jadi kan harus tahu ilmu nasab. Wa ilmul hisabi, ilmu ngitung. Plus ya ditambah, dikurangi, dikali dan dibagi. Wis iku tak sakjane. Ya, kita insya Allah nggak pakai singkos tangan, nggak pakai. Ya, nggak ada singkos tangan, nggak sampai gitu. Cuma tambah, dikurangi, dikali sama dibagi. Wa ilmul fatwa, dan ilmu untuk berfatwa. Ilmu fatwa ini ya nanti kalau setelah jenengan sudah dapat hasilnya, jenengan harus tahu cara menyampaikannya. Biasanya begini ya, biasanya simulasinya. Ketika ada seseorang yang meninggal di keluarga ataupun di lingkungan jenengan, nanti jenengan dicari, itu ada mbaknya itu yang dulu pernah mondok di Tambak Beras, di Anaja, itu dulu pinter itu faraidnya, dipanggil ke sini. Ustadzah nyuwun sewu ustadzah, monggo pinara ustadzah. Nah, dipanggil ustadzah. Ada apa ya? Wes. Ini ustadzah mau minta tolong ustadzah. Ini keluarga kami ada yang meninggal ustadzah, mohon dihitung berapa bagian warisannya. Oh iya. Wis sekarang begini, saya minta nama-nama keluarga dari si mayit, keluarga kerabat dari si mayit. Tuliskan. Kalau perlu pakai pohon keluarga, pakai family trees. Ya pernah ya, di bahasa Inggris ada ya, di family trees. Jadi nanti yang mati ke atasnya siapa saja, ke sampingnya siapa saja, ke bawah siapa saja. Itu yang paling enak nanti. Yang paling enak itu. Tuliskan semua. Karena kalau nulisnya pakai seperti daftar, ini adalah cucu, itu agak kesulitan kita tahu dia urutan keberapa. Enak pakai family tree saran saya. Wes, biasanya itu memerlukan paling cepat itu 1 hari. Karena keluarganya mungkin banyak. Setelah itu dikasihkan ke jenengan. Niki ustadzah. Oh ya. Nah, jenengan kemudian menentukan. Kalau yang jenengan contohnya ya, kalau jenengan lingkari berarti dia berpotensi dapat. Kalau dicoret berarti tidak dapat. Oh, ini terlalu jauh, mahjub tidak dapat. Oh, ini bisa dapat ini, dilingkari. Bisa dapat itu bukan berarti pasti ya, karena nanti lihat. Kalau yang bagian asoba nanti kadang dapat, kadang tidak dapat. Asoba ada yang binafsi, ada yang bil ghairi, ada mal ghairi. Pokoknya sementara jenengan bunderi dulu. Ini kayaknya dapat. Yang ini silang nggak dapat. Wes setelah itu baru jenengan nggak usah hafalan nggak apa-apa. Sebenarnya kalau saya sih nggak mengharuskan jenengan hafalan tabel waris sebenarnya. Tapi ada beberapa yang insya Allah pasti hafal. Karena paling sering terjadi seperti bagian suami, bagian istri, bagian anak, bagian ayah, bagian ibu. Orang-orang terdekat itu suami, istri, anak itu laki-laki dan perempuan, terus ayah sama ibu. Itu insya Allah
tanpa dihafal karena kita nanti sering lihat itu, insya Allah hafal sendiri. Nah nanti seperti keponakan, paman itu nanti aja. Saudara kandung, saudara seayah, seibu itu nanti aja. Wes, nanti jenengan hitung. Nah setelah hitung nanti jenengan dapat hasilnya. Si ini dapat sekian, si ini dapat. Kalau perlu sampean minta minta tanya berapa jumlah total warisannya. Jumlah total warisannya berapa? Oh ya, ada rumah, ada sawah. Saya tanya total setelah dikonversi jadi rupiah. Jadi semuanya dikonversikan ke uang aja biar gampang. Sawah sekian hektar berarti berapa miliar umpama. Oh sekian. Rumah sekian. Kendaraan sekian. Semua harta tinggalan si mayit yang mempunyai harga jual. Termasuk umpamit dia punya tas Ustadz, tasnya branded, ya nggak apa-apa. Tas branded second kira-kira berapa? Dior, terus apa? Gucci, yang bisa pokoknya bisa dijual. Ojo tas Shopee 15.000 nggak usah, yang gitu-gitu nggak usah ya, 45.000 nggak usah. Yang punya harga jual. Bahkan kalau laki-laki itu sarung, ada yang sampai mahal ya kan? Sarung 3 huruf itu loh. Nah, yang ngono ngerti ngono loh. Nah itu umpama pokoknya yang bisa dijual. HP-nya juga termasuk. Di total semuanya ketemu sekian ratus juta, sekian miliar umpama. Nah, jenengan biar enak. Langsung tahu nanti. Bagiannya si A sekian ratus juta, koma berapa ribu itu jenengan detail nanti kalau sudah bisa tahu hasilnya. Lah nanti yang mengkonversikan ke harta biar mereka. Umpama si A dapat 253 juta lebih 400.000 umpama gitu. Nanti kalau detail sekali. Nah nanti bagian sana yang itu. Oh 200 juta itu seharga apa? Oh ini rumah sekian ratus juta. Si sepeda motor ini jangkepi untuk 400.000 bagaimana? Udahlah kita tomboi saja atau kita susui ngarani. Nah, nanti kita butuh ilmu namanya syuf'a. Di fikih sampean kan ada bab syuf'a ya. Apa syuf'a itu? Nek jenengan manane faslun wasyuf'atu utawi yo ngerti aku. Bahasa Jawane lek sampean maknani lho, ngejoki rego. Ya, sampeyan lek manani kan wasyuf'atu utawi ngejoki rego. Itu nama istilah kalau di kita namanya nyusui. Istilah di masyarakat kita. Lah nanti itu nyusui kayak gini, Mbak. Harusnya yang si A 200 juta 400.000. Ternyata harga jual sawahnya cuma 200 juta, nggak ada 400.000. Lah 400.000 ini dia masih punya bagian 400.000. Diambilkan dari si B. Si B umpama bagiannya cuma 15 juta. Ya 15 juta, ternyata dia jual motornya si mayit itu 16 juta. Nah, berarti kan ada kembaliannya. Nah, itu diberikan ke sini. Jadi ada saling susuk menyusui. Nanti ada itu. Wes, setelah itu setelah jenengan dapat angka-angkanya pastinya yang bagian bagi sana, terus jenengan mengumpulkan keluarga. Termasuk orang yang minta jenengan tadi. Ini ya, setelah kami hitung menggunakan ilmu faraid, maka bagiannya si A sekian. Monggo sekarang rapat keluarga itu mau dibagi seperti itu atau seperti apa, monggo jenengan hanya menyampaikan saja. Nah nanti keluarga itu biasanya gini, ya udah kita ikuti aturan Rasulullah, kita ikuti aturan Quran, kita bagi seperti itu. Andai kata ternyata nanti pada waktu pembagian kok ternyata dia lebih ngesak nih, tapi bagiannya sedikit. Nah, bagaimana kalau kita nyumbang? Nah, tapi kan kita sudah tahu sebenarnya saya itu dapat 200 juta. Tapi karena sampean itu lebih membutuhkan, saya kasihan. Jangan saya kasih umpama 10 juta dari bagian sini. Nah, nggak masalah, tapi karena dia sudah tahu. Atau biasanya yang berlaku di banyak masyarakat itu dibagi rata. Dibagi rata boleh, tapi syaratnya harus tahu dulu. Saya aslinya bagiannya berapa, dia aslinya bagian berapa.
saya aslinya 200 juta, dia aslinya cuma 10 juta atau cuma 50 juta. Lah mau nggak jenengan dibagi rata? Antara 200 juta sama 50 juta mau dibagi rata, berarti dapat berapa? Ya kan, berarti saya cuma dapat 125 juta, si dia mestinya 50 dapat tambahan 75 juta kan gitu. Nah tergantung, kalau kamu ikhlas ridho antara udin, ya nggak apa-apa bagi rata. Kalau nggak ridho nggak boleh. Namanya mengambil hak orang lain. Makanya itu Pak Ustadz kok ribet ya, itu makanya karena ilmu ini dianggap ribet, sebenarnya nggak ribet. Dianggap ribet maka banyak orang yang meninggalkan ilmu faraid. Pokoknya tugas kita, tugas jenengan, minimal ilmu ini bermanfaat bagi jenengan sendiri, minimal jenengan praktekkan di keluarga jenengan sendiri. Syukur-syukur nanti bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu namanya ilmu barokah. Nah, kalau ilmu itu jenengan bisa memanfaatkan sendiri, berarti ilmu jenengan manfaat. Tapi kalau di sampean saja nggak jenengan terapkan, apalagi di orang lain, berarti mohon maaf, ilmu itu tidak bisa jadi ilmu manfaat barokah. Jadi ilmu manfaat barokah itu bukan jenengan salim sama ustadzah yang ini, ya itu perlu untuk menghormati. Tapi barometer indikatornya bukan itu. Nanti ketika pulang, jenengan bisa mempraktekkan atau mengamalkan ilmu yang jenengan dapat di pondok sekian banyak ini, berapa persen yang jenengan bisa amalkan? Itu makanya Gus Abed itu ketika haflah kan, ketika akhirul sanai jenengan kan juga nyampaikan itu, kalau di sini jenengan bisa hafalan sekian juz, sekian halaman. Nah, di rumah kadang berkurang. Nah, kadang jenengan di sini sudah dapat ilmu tentang sholat jamaah, ilmu tentang wiritan, ilmu tentang khususiyah atau khosois yang jenengan lampai. Ternyata kok di rumah tidak, berarti kan nggak manfaat. Sebenarnya itu barometernya di rumah itu. Lanjut ke mawarad fil Qur'anil Karim. Ini ada beberapa dalil dari Al-Qur'an tentang ilmu waris ya. Ada di surat An-Nisa ayat 56 ya. Yusikumullahu fi auladikum ila akhirih ya. Lalu ada di surat An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum ila akhirih. Itu nanti dilihat sendiri, dicek sendiri. Terus ada di surat An-Nisa yang agak akhir, yaitu ayat 176. Nah, makanya surat An-Nisa itu kadang juga disebut sebagai surat waris, karena surat waris itu adanya di situ, di surat lain nggak ada. Terus hadisnya Kanjeng Nabi ini tentang asoba, al-khiqu al-faraid bi aliyah, kasihkan bagian-bagian wajib itu untuk si pemiliknya. Kalau dia memang setengah ya kasihkan setengah. Kalau dia 1/4 ya kasihkan 1/4. Kalau dia 2/3 ya kasihkan 2/3. Kalau ada sisanya fama baqiya fahuwa li auli rajulin dzakarin. Kalau ada sisa kasihkan yang laki-laki, namanya asoba. Nanti ada rumusnya juga. Di halaman 4 ada hadisnya Kanjeng Nabi juga ya. Ta'alamu al-faraid, agak sama dengan yang depan tadi. Belajarlah ilmu faraid, ilmu bagian-bagian pasti. Wa alimuha annas, lalu ajarkanlah. Nah ini alhamdulillah saya sudah sampai yang kedua ini. Selain sudah belajar, sekarang sudah mengajarkan. Fa ini imruun makbudun. Maka kenapa kita harus belajar faraid? Karena Nabi itu nggak nunggoni kita terus. Nabi itu akan meninggalkan wafat, nggak bisa nunggoi kita terus. Yang nunggoi kita itu adalah syariatnya Kanjeng Nabi. Secara fisik Kanjeng Nabi nggak nunggoi kita. Kalau zaman sahabat pena ditunggoni Kanjeng Nabi, mereka punya masalah langsung konsultasi ke Nabi, pena. Nah kalau kita ini, kalau kita nggak menjaga syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah, ya sudah kehilangan Rasulullah secara totalitas. Umatnya Kanjeng Nabi itu kehilangan Rasulullah secara totalitas kalau tidak mengamalkan ajaran-ajaran syariatnya Rasulullah. Kalau jenengan saya pengen terus bersama Rasulullah, bisa. Yaitu dengan mengamalkan seluruh ajaran-ajaran Rasulullah. Itu namanya jenengan bersama Rasulullah terus. Enggak memperbanyak sholawat Ustadz, itu ya perlu. Tapi bukan barometer utama. Bukan menjadi ukuran utama. Ukuran yang utama itu halal haram.
yang menjaga halal haram itu. Kalau sholawat, aku sholawatan itu. Tapi kalau dia nggak tahu ilmu halal haram, percuma. Wa innal ilma sayugbadu, karena ilmu itu akan dicabut. Hatta yakhtalifal insan, sampai nanti di hari akhir kiamat ada dua orang yang bersengketa fil faraid, dalam hal pembagian. Aku oleh sakmene, ora sampean sakmene, engkel-engkelan. Maka dia fala yajidani man yafsilu bainahuma, sampai ternyata ketika dua orang ini cari orang yang ahli faraid, pengen tahu saya bagiannya berapa, saudara saya bagian berapa, itu nggak nemu sama sekali, karena sudah nggak ada orang yang belajar ilmu faraid. Itu wis kiamat tenan. Kalau sekarang insya Allah masih ada, apalagi jenengan ada di pondok aman. Jenengan tanya yang ahli faraid banyak di pondok, tapi kalau udah di rumah, jenengan pernah survei nggak? Pernah atau ngukur kira-kira nggak? Satu kampung sampean, satu RT lah, satu RT sampean itu kira-kira ada berapa orang? Ada berapa orang? Lah dari berapa orang itu yang mondok berapa? Yang mondok berapa? Ada nggak 50%? Satu RT sampean mondok? Nggak ada, nggak ada. 30%? Nggak ada. Bahkan jenengan kadang-kadang adalah satu-satunya di RT yang mondok. Bahkan kadang-kadang di dusun itu yang mondok baru jenengan. Sampai jenengan itu ketika datang, teman-teman sampean sudah wis gak karu-karuan wis. Biyen rasaku yo pas wae SD, pas wae MI dolen bareng, kudungan bareng, saiki wis ketika jenengan pulang nggak karu-karuan, dia wis naik sepeda motor, boncengan 3 macem-macem wis. Nah, karena jenengan perwakilan satu dusun satu, berarti bisa saja jenengan itu adalah satu-satunya delegasi di kampung sampai di dusun sampai. Karena dari, mohon maaf ya, mungkin 1.000 orang, 10.000 orang di dusun sampean, jenengan hanya satu-satu. Berarti nggak ada 0,01% jenengan itu. Bayangkan kalau ini tidak ada yang belajar ilmu faraid atau belajar ilmu agama lah pada umumnya, maka kampung ini nggak punya tempat bertanya tentang agama. Dia harus cari kampung lain yang ada anak pondoknya. Kan nggak setiap kampung kan ada pondok sih mbak. Kalau jenengan tanya ditambah beras, hanya kampungnya pondok di sini. Kalau jenengan mau, mohon maaf ya, ke daerah Wonosalam ya mbak ya. Saya mau ke Wonosalam kapan nanti sampai? Wonosalam ada nggak pondok di sana ya? Ada ya, masih ada ya, alhamdulillah. Terus mana lagi, ada beberapa itu yang tempat satu desa, satu kecamatan itu nggak ada pondok sama sekali. Duanya di sini. Di Jombang aja mas. Kalau di Jombang insya Allah masih aman lah, karena pondok-pondok kecilnya masih ada. Ya kayak Wonosalam tuh pondok kecil. Berapa santrinya di sana mbak? Nggak tahu, tapi ada ya. Nah, tapi nggak sebesar seperti ini. Dan bahkan mungkin kadang-kadang disebut pondok itu karena mungkin di sana yang ngajinya sangat dasar sekali. Yo ngaji Quran, ngaji apa jenenge Aqidatul Awam ku wis bukur wisan. Di kampung sampean ngaji takrib. Pinter dhewe. Pinter dhewe. Nggih, karena mohon maaf, mereka ngaji mabadik fikih aja gak pernah. Kalau sampean bisa ngajar takrib, hebat semua. Makanya guru kita di Ghazali dulu pernah bilang, sampean itu ya kalau pulang dari pondok, kalau bisa menguasai takrib, jangan fathul qoribnya lah, takribnya saja, jenengan bisa paham, bahkan sampai hafal luar kepala. Ini rumusnya seperti ini, kasusnya seperti ini, di takrib saja sudah jadi rujukan di masyarakat sampai. Sudah pantas menjadi rujukan. Karena insya Allah semuanya itu berputar di situ. Kaidah-kaidahnya berputar di takrib itu. Ya, tapi jangan berpuas dengan hanya takrib ya. Orang puas dengan ilmu itu nggak boleh. Saya gini aja, dian aja saja lah. Nanti pokoknya habis ini kelas 12 terus keluar saya pengen kuliah yang umum, psikologi apa pengacara tahu hukum ya nggak apa-apa. Tapi jangan puas hanya dengan satu ilmu. Kalau jangan puas dengan ilmu berarti al-qanaatu bil ilmi ya berarti al-qanaatu bil jahli. Kalau orang itu nerimo atau sudah ridho dengan satu ilmu, saya ilmu ini aja lah, nggak usah tak tambahi, segini aja lah, saya kitabnya segini, nahwunya segitu aja lah, nggak usah saya tambahi, berarti sampai qanaah bil jahli, sudah nerima dengan kebodohan itu aja gitu. Kalau bisa ditambahi lah.
Kemudian ada juga ijma, ini dasar-dasarnya ya, ada Quran, ada hadis, ada ijma, dan ada qiyas. Kesepakatan ulama mengatakan ini juga diperlukan dalam ilmu faraid bahwa saudara seibu, akhun li ukhtun li iku yuhjabuna bi furu'il warfarti. Dia nanti hukumnya mahjub kalau ada ahli waris waris itu kayak anak sama cucu. Saudara seibunya mayit. Jadi kita faraid itu nanti sudut pandangnya, cara nyebut saudaranya adalah dari sudut pandang si mayit. Si mayit punya saudara tapi seibu. Saudara tapi seibu. Itu apakah terdapat waris apa enggak, padahal mayit punya anak? Maka menurut kesepakatan ulama, meskipun si mayit ini punya saudara seibu, tunggal ibu beda bapak, tapi kalau masih ada waris, ada anak, ada cucu si mayit, maka saudara seibu tidak dapat waris, mahjub. Termasuk saudara seibu tidak bisa dapat waris kalau mayitnya masih punya ayah atau masih punya kakek, maka dia nggak bisa. Kias, nah kias ini menyamakan ya, menganalogikan. Wa yuqasu ibnil ya, apa jenenge, buyut ya, anake cucu itu disamakan dengan anak atau cucu laki-laki, karena secara manzilah dia nanti bisa lebih dekat. Kalau yang lebih dekat manzilahnya itu tidak ada, maka yang menggantikan di bawahnya. Kalau nggak ada lagi, di bawahnya lagi. Pokoknya rumusnya faraid itu ya, kalau masih ada satu circle yang lebih dekat, maka circle yang lebih jauh tidak dapat waris. Waris itu gampang. Jadi yang lebih dekat, meskipun kadang-kadang di realita kita itu yang lebih jauh ini yang lebih open, yang lebih gemati sama si mayit. Makanya hitungan waris itu nggak pakai perasaan, Mbak. Nggak pakai iku apian kono karo kene, nggak pakai, karena itu objektivitas, subjektivitas. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa digunakan ukuran pasti. Tapi kalau ukurannya adalah nasab yang qorib atau yang bain, itu pasti, nggak bisa digunakan. Meskipun mohon maaf ya, saudara dekat, tapi dia itu ternyata gegeran atau istilahnya apa ya, berantem gondok-gondokan gitu. Terus akhirnya pisah, satunya di sini, satunya di luar negeri, Mbak. Ada saudara yang jauh tapi dia ternyata tinggalnya satu rumah atau bahkan tetanggaan. Tapi ketika meninggal yang paling berat dapat adalah yang paling dekat secara nasab, bukan tempat tinggal, bukan secara muamalah sosialnya, enggak. Makanya calon mayit itu kalau tahu hukum seperti itu, maka dia sudah mempersiapkan. Kalau saya meninggal dan saya tidak memberikan sebagian harta saya kepada si saudara saya yang ini, maka akan dapat yang sana. Padahal yang sana itu dia nggak ngopeni saya. Nah, maka caranya itu tadi, dihibahkan sebelum meninggal dan keadaan sehat, atau ketika sakit membagi secara wasiat. Maksudnya diberi bagian wasiat. Nah, itu caranya seperti itu. Pun. Lalu kemarin kita nulis mabadi asro ya, yang ada 10. Ya, ini kalau kita kuasai semua ilmu pasti ada. Sakjane saya pengen ngasih PR. Fikih, sampean kan belajar fikih ya. Nah, gurunya fikih dulu siapa? Terakhir. Ustaz Safi ya. Maka jenengan nanti kasih tugas, tanyakan mabadi asronya fikih. Mabadi asronya fikih itu apa? Namanya ilmu fikih gitu loh. Definisinya ilmu fikih apa? Temanya ilmu fikih atau objeknya ilmu fikih apa? Terus manfaatnya kita belajar ilmu fikih. Kalau jenengan bisa menguasai 10 ini, Mbak, berarti jenengan sudah komplit mempelajari suatu ilmu. Sudah lengkap ilmu sampean. Lah ilmu waris ini makanya kita sebelum belajar ini kita diajari untuk memahami 10 poin ini. Pertama, namanya ilmu ini apa? Bukan nama kitabnya saja ya, nama ilmunya. Namanya ilmu faraid atau ilmu waris.
pelanggarannya atau definisinya. Hadduhu ini definisinya, takrif tadi ya. Al ilmu bikismatil mawarid fitham wa hisaban. Ilmu yang berfungsi untuk membagi harta waris secara fikih maupun secara hitungan, secara angka pasti. Dari fikih karena ada aturannya syariat, secara hisab kita sudah ngitung perperannya ini dapat sekian juta. Fikihnya itu yang perperannya setengah 2/3. Lah nanti hisabnya itu setengah itu berapa? 2/3 itu jadinya berapa juta? Itu nanti di hisabnya. Maudhu itu objeknya, objek pembiasannya apa? Tirka, harta waris. Yang harta waris ini yaitu harta-harta atau hak-hak yang dimiliki oleh si mayit. Samroh ini manfaatnya. Manfaat kita belajar fikih apa? Manfaatnya kita bisa isolu kulli warithin ma yastahiqu minat tirka, yaitu bisa memberikan harta warisan ini kepada orang yang berhak. Berarti kita sudah berbuat adil. Yang berhak dapat setengah ya kita akan kasihkan setengah. Yang berhak dapat 1/4 ya kita kasihkan 1/4. Yang berhak dapat 1/8 kita kasihkan 1/8. Berarti kita sudah berbuat adil. Nah makanya belajar ilmu faraid itu kita belajar adil tanpa memandang latar belakang apapun. Dia kan sudah kaya Ustaz, ngapain kita kasih setengah? Oh nggak boleh. Nggak ada sentimen dalam faraid itu tuh nggak boleh ada sentimen, nggak boleh ada baper-baperan, nggak boleh. Karena ini hukumnya Allah. Meskipun dia kaya raya, yuk dapat setengah, kasihkan setengah. Dia ini sangat membutuhkan Ustaz, tapi kok bagiannya kecil sekali 1/8. Bagian seperti itu ya kasihkan wis. Kasihkan. Kita nggak pakai simpati empati, justru Mbak, ilmu ini sudah mengandung simpati dan empati. Jangan nggak usah melihat satu kasus ini kok ngesakne tak kayak 1/8. Karena kemarin saya ikut Zoom tentang ilmu waris, ya beberapa ada komentar ya dari orang Islam itu dari awal sudah tidak adil. Ada statement gitu, Islam itu dari awal sudah nggak adil. Tidak adilnya dalam hal apa? Itu dalam pembagian waris tidak rata, tidak dibagi rata. Kenapa nggak dibagi rata lu? Justru dibagi rata itu malah nggak adil. Adil itu tidak bagi rata, tapi adil itu adalah proporsional. Jenengan punya atau seorang orang tua ini punya 2 anak, satu anak TK, satu anak SMA. Kalau mau adil dikasih uang saku sama. Si TK kasih 2.000, si SMA kasih 2.000. Ya sido. Gak jajan opo-opo. Nggak bisa. Si SMA ya kasih 20.000 untuk bensin, untuk makan. Si anak TK cukup 2.000. Adil nggak? Adil namanya proporsional, bukan bagi rata. Bodoh itu namanya. Oh lah, kita itu dengan belajar ilmu faraid kita bisa bagi secara adil. Siapa dapat berapa? Dan tidak usah pakai simpati, empati, pakai baperan, pakai sentimen, pakai dendam. Nggak boleh, katanya Allah. Makanya tadi kemarin saya bilang, harta seseorang ketika orangnya meninggal, kepemilikannya berpindah kepada Allah. Dan yang berhak membagi adalah Allah dengan hukum Allah. Bukan terus marunu digawe bancaan langsung sama keluarga, nggak boleh. Bahkan langsung digawe tahlilan nggak oleh. Saya itu nggak benci tahlilannya, enggak, tapi cara dia ngambilkan uang dari tahlilan ini dari mana? Kalau uang tahlilannya itu diambil dari hartanya si mayit sampai mengurangi harta warisan yang untuk dibagi, oh maka dolim itu, maka dolim. Harus disampaikan ini dari urunan keluarga, monggo, atau dari sumbangan masyarakat, nggak masalah. Tapi kalau langsung diambilkan dari uang si mayit padahal belum dibagi warisannya, maka nggak boleh. Fadluhu faidatuhu atau keutamaannya kita belajar ilmu ini apa? Keutamaannya besar sekali karena ilmu ini tadi diberi motivasi dorongan langsung oleh Rasulullah yang di awal tadi, bahwa kita langsung disuruh oleh Rasulullah untuk belajar ilmu faraid, ala ta'allumi wa ta'limi, untuk belajar dan untuk mengajarkan langsung dari Rasulullah. Kurang hebat apa ilmu ini? Ilmu yang langsung dapat mandatnya dari Rasulullah
SK-nya langsung dari Rasulullah. Yes. Dan nanti masing-masing ilmu gitu Mbak. Saya bisa ngasih dengan tahu ilmu tentang nahwu. Seperti ini bisa. Nahwu ini apa namanya? Definisinya apa? Keunggulannya ilmu. Semua ilmu punya keunggulan masing di bidang masing-masing. Ilmu inilah yang paling unggul. Kenapa? Karena ilmu inilah yang bisa bagi waris. Ya jelas. Ilmu ini nggak bisa digunakan untuk ngi'rab kalimat, nggak bisa ini. Digunakan untuk mentasrif nggak bisa ilmu ini. Bukan bidangnya. Ilmu ini digunakan untuk membagi waris. Sehingga untuk membagi ilmu waris maka harus pakai ilmu ini. Nah itu sales itu, ilmu sales. Nisbatuhu lil ulum. Nah ini ya. Hubungan ilmu itu kan tidak mungkin terpisah dari yang lain. Hubungannya ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu ini sebagai cabang dari ilmu syariat. Kemarin saya cerita ya bahwa ilmu syariat yang 3 itu jadi 3, fikih, terus apa lagi? Tauhid sama tasawuf ya. Nah, fikih ini nanti pecah lagi. Salah satunya adalah faraid. Jadi ini dia pecahnya dari fikih. Wadi'uhu ini, wadi itu pengarangnya atau pembuat ilmu ini, yaitu langsung Allah Ta'ala pembuatnya. Dari mana? Yaitu dari Quran tadi. Yang membuat ilmu ini kan Quran, Allah melalui Quran itu An-Nisa itu 3 ayat itu. Ditambah dengan Rasulullah tentunya, karena Rasulullah juga dapat wahyu dari Allah. Istimdad dasarnya kita dapat tahu ini dapat sekian. Dasarnya dari apa? Ini tadi kitab Al-Quran ya, sunnah hadis Rasulullah, ijma kesepakatan ulama, qiyas analogi. Hukmuhu, hukumnya. Nah ini Mbak yang saya pilih tadi. Jenengan itu adalah delegasi. Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan perwakilan ya. Kalau sudah ada yang melaksanakan, idza qama bihiman, jika sudah ada satu orang yang melaksanakan, yakfi maka sudah cukup. Sara fi haqil baqin sunnatan, maka orang yang lain di desa sampean kalau mau belajar ilmu faraid, dia cuma sunnah karena sudah diwakili jenengan. Satu dusun jenengan kok tidak ada yang belajar ilmu faraid, sak dusun dosa kabeh. Maka jenengan yang diutus ke sini itu jenengan sebenarnya tidak hanya mempunyai beban moral dari orang tua saja, Mbak. Tapi beban moral jenengan adalah juga dari masyarakat. Makanya kalau bisa itu jenengan itu ya memang bermanfaat bagi orang tua itu nomor 1, karena yang membiayai jenengan, mensupport jenengan, doakan jenengan siang malam itu orang tua. Tapi jangan lupa juga dengan masyarakat, karena itulah nanti yang tempat pengabdian ilmu jenengan, khidmahnya jenengan ya di sana. Terakhir masalah-masalah yang akan dibahas. Semua ilmu itu dia menjadi cabang ilmu tersendiri karena dia punya masalah. Nggak mungkin kalau nggak ada masalah terus ngapain repot-repot buat cabang ilmu sendiri. Masalahnya adalah semua hal-hal yang akan dibahas nanti di sini. Qadaya, semua keputusan atau semua hal-hal ya allati yubahatsu fiha yang nanti akan dibahas di sini. Nisbatan mahmulan yarithu bil fardi ka zauji wa qismun yarithu bit ta'sib kal ibni wa qismun yarithu biakal abis. Nanti di sini ada masalah namanya aul, ada masalah rod, ada masalah takmilus sulusen, ada masalah ria, ada masalah mana Pak? Munasakho gorowen, ada masalah dawil arhamu, macam-macam. Nah, masalah-masalah itulah yang nanti akan dibahas di ilmu faraid. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan dari sini? Nah, ini jadi pentingnya belajar ilmu faraid ya. Kalau bisa jenengan selama ini belajar ilmu apa aja? Oke. Jenengan tanyakan 10 ini kamu paham nggak? Tahu nggak jenengan dasarnya 10 dasar ini? Poin 10 ini 10 dasar Mbak. Mabadik namanya permulaan atau dasar atau fondasi. 10 fondasi fikih. 10 fondasi ilmu tauhid. Jenengan baca ilmu tauhid kan? Nah, itu tanyakan itu. Penting itu. Saya bisa ngasihkannya. Nahwu bisa, semua cabang ilmu pasti punya, tinggal jenengan harus tahu. Seperti nahwu itu pengarangnya siapa? Pengarang ilmu nahwu, masa Allah langsung. Kalau ini langsung Allah memang. Kalau ilmu nahwu pengarangnya siapa?
Abu Aswad ad-Du'ali, atau yang diinisiasi sebenarnya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang mengerjakan Abu Aswad, tapi yang menginisiasinya Sayyidina Ali. Ilmu nahwu, ilmu yang digunakan untuk mengetahui tarkib jabatan suatu kalimat. Nahwu itu secara lughatan kan artinya contoh ya kan, misal atau contoh. Tapi secara istilah yaitu ilmu yang digunakan untuk kita bisa mengetahui tarkib jabatan suatu kalimat beserta dengan i'rabnya. Ilmu ini manfaatnya apa? Ya manfaatnya kita bisa mengetahui jabatan ilmu kalimat sehingga kita dapat memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Itu manfaatnya. Keutamaannya ilmu nahwu apa? Ya ilmu ini adalah ilmu yang paling utama dalam hal untuk mengetahui tarkib dan i'rab suatu kalimat. Caranya gitu. Dasarnya ilmu nahwu dari apa? Quran, ada ilmu nahwunya. Hadis Kanjeng Nabi ada ilmu nahwunya, sama kalam-kalam orang Arab. Syair-syair orang Arab termasuk yang syair jahiliyah itu mengandung ilmu nahwu yang luar biasa. Makanya di apa namanya? Di nahwunya Mu'allimin apa Mbak jenenge, Mbak? Nahwunya Mu'allimin itu jenenge apa? Alfiyah. Itu nanti contoh-contohnya kan banyak tentang syair. Syair-syair jahiliyah, syair-syair Arab. Karena di situ memang Pak. Masalah yang dibahas di nahwu itu apa? Oh banyak sekali. Alamatul i'rab, marfu'atul asma, mansubatul asma, makhudhatul waqi'. Nah itu kalau jenengan bisa tahu 10 itu, jenengan tahu ilmu itu secara komplit, setelah komprehensif, secara utuh, holistik. Jadi dengan tidak pecah-pecah. Saya tahu nahwu ya i'rab bagian dari nahwu ya hanya itu. Kalau bisa fikih tanyakan seperti itu. Akidah yang terakhir ngajar siapa? Akidah. Ustadzah siapa? Siapa? Nah itu tanyakan Ustadzah nih 10 dasar mabadi asronya ilmu akidah. Ini bukan ngetes, bukan. Supaya kita bisa tahu ilmu secara holistik, secara saya lupa sebenarnya kemarin waktu di awal di grup asatid itu mau saya kasih gitu. Ustadzah sebelum ngajar anak-anak ke materi tolong kasih tahu 10 mabade suatu ilmu biar anak-anak itu belajar itu paham iki ilmu ini jenenge iki manfaatnya kita belajar ini itu dapat jadi motivasi untuk jenengan. Oke, pengarangnya siapa, rumusannya seperti apa, objek pembahasannya apa. Nahwu itu pembahasannya apa? Yo kalam bahasa Arab. Nggak bisa jenengan gunakan nahwu untuk di bahasa Indonesia, nggak bisa. Di gurindam, di puisi nggak bisa. Nahwu itu jenengan bisanya gunakan untuk bahasa Arab. Semua bahasa Arab pasti bisa. Jenengan ketika baca tulisan di pondok Al-Ma'had Al-Islami, jenengan bisa tahu irobnya. Oh, Al-Ma'had Al-Islami ini adalah isim arifat. Lo gitu. Semua yang berbahasa Arab. Karena dulu pernah ada orang nulis itu di kelas Mbak tulisannya Faslul Khomis. Secara nahwu benar nggak itu? Faslul Khomis di spidol. Oh, ada. Mohon maaf. Ada orang tulis itu gini, ngomel ke saya Faslul Khomis. Bener ya ini? Salah ini. Wong Faslul Khomis itu naat man. Oh, sifat mausuf, maka harus sesuai ya kan 4 dari 10 hal itu. Kalau Faslul Khomis benar ya al-Faslul Khomis ini bukan untuk fileh. Nah itu semua yang berbahasa Arab jadi bisa teliti Mbak. Itu keren. Bon. Ini masih ada waktu sekitar 3 menit. Saya ingin ngasih beberapa hal ya tentang terkait dengan ini tadi ya. Di suatu kitab saya sebutkan kitabnya aja nggak apa-apa. Tambihul Ghafilin. Nanti kamu cari sendiri babnya. Tambihul Ghafilin. Itu ya nggak seberapa tebal. Itu ada seorang nabi yang diberi wahyu oleh Allah. Allah itu kan kalau ngasih wahyu itu kan paling nggak 3 ya. Ada yang langsung diletakkan ke hatinya, ada yang min waroi hijab, ada yang min aryursila rasulan, ada yang pakai rasulah, pakai utusan yaitu malaikat
Jibril, cara menerima wahyu. Lah Nabi ini menerima wahyunya dengan cara mimpi. Semua Nabi dan Rasul kalau mimpinya mesti ru'yah shodiqah. Mimpinya mesti mimpi yang benar. Gak mungkin mimpi godaan setan atau adghatu ahlam. Kalau dalam mimpi yang seperti di rajanya Mesir di Nabi Yusuf cerita di Quran itu loh Mbak. Itu kan ketika rajanya mimpi ada 7 batang padi hijau, ada 7 batang padi kering, ada 7 sapi gemuk, ada 7 sapi kuru. Ahli nujumnya malah bilang adghatu ahlam, itu bunga tidur, itu nggak usah di. Oh enggak, kalau di Nabi nggak ada istilah adghatu ahlam. Nabi itu kalau mimpi pasti mimpi yang benar, ru'ya shodiqah. Lah Nabi itu dimimpikan diberi wahyu oleh Allah. Hei Nabi, besok ketika kamu keluar ketemu apa saja yang pertama, maka fakulhu, makanlah. Yang kedua ketemu apa aja, maka idfan, maka pendemlah, maka kuburlah. Ketemu yang ketiga fakobil, maka terimalah. Yang keempat walatu ayis, jangan putus asakan. Yang kelima ketemu apa aja faharib anhu, maka larilah dari dia. Kalau ketemu yang pertama disuruh memakan, ketemu yang kedua disuruh mengubur, ketemu yang ketiga disuruh menerima, ketemu yang keempat jangan diputus asakan, jangan dikecewakan, yang ketemu kelima disuruh lari. Akhirnya besoknya bangun keluar, ternyata yang ditemui pertama itu adalah jabal, gunung. Padahal perintahnya pertama disuruh apa? Makan. Ya opo mangan gunung piye mangan gunung kok dipangan. Doa, ya Allah, saya ketemu gunung ya Allah, cara makannya gimana ya Allah? Tapi saya yakin ya Allah, jenengan tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Pasti bisa dilakukan. Oke, saya akan makan. Akhirnya didatangi gunung itu. Ketika dulu didatangi itu gunungnya tambah kecil. Sampai ketika sudah dekat jadi luqmatan wahidah, menjadi 1 puluhan. Terus dimakan, rasanya itu ahla minal asal. Rasanya itu lebih manis daripada madu. Setelah itu berjalan lagi, ketemu yang kedua itu bertemu tostu. Tostu itu ya mangkok emas, tostu minadahab. Jadi bokor emas atau mangkok emas, bejana emas. Akhirnya dia gali tanah, dimasukkan ke tanah itu, diuruk. Ditinggal baru beberapa langkah, naik lagi, muncul lagi keluar. Gali lagi lebih dalam, dimasukkan ke dalam, diuruk lagi. Beberapa langkah lagi muncul lagi. Digali lebih dalam lagi, ditaruh di dalam, diuruk, ditaruh di batu, diganjel batu. Masih muncul. Terus doa pada Allah, ya Allah sudah saya lakukan perintahmu ya Allah, bahkan 3 kali. Tapi dia selalu muncul ya Allah. Yang penting saya sudah melakukan. Terus akhirnya jalan lagi. Jalan lagi ketemu manuk emprit. Tolong, saya dikejar burung elang. Saya mau dimakan burung elang. Selamatkan saya, selamatkan. Oke. Karena perintahnya kan disuruh menerima ya. Ya di sini. Didelikno di apa namanya? Ini loh ya lengan. Nah, dulu kan kalau jubah kan lengannya kan lebar-lebar ya, dimasukkan. Dilala manuk elangnya datang beneran. Hei Nabi, mana manuk emprit buruan saya. Oh dia sudah sembunyi, dia menjadi tanggung jawab saya. Loh kalau jenengan menyelamatkan dia, berarti jenengan nggak menyelamatkan saya. Maksudnya apa? Saya ini sudah kelaparan dari kemarin. Dia itu adalah rezeki saya, mangsa saya, buruan saya. Kalau jenengan selamatkan, berarti saya yang kelaparan. Bagaimana caranya? Wes akhirnya Nabi itu motong dagingnya sedikit, paha. Terus dilemparkan ini sebagai gantinya manuk emprit. Oh, terima kasih. Terus akhirnya diobati. Si manuk emprit itu kemudian keluar, terima kasih. Ya sama-sama. Terus jalan lagi ketemu yang kelima, disuruh apa? Disuruh lari. Ketemu kelima itu ketemu bangkai. Ada bangkai di jalan. Langsung lari.
lari sekencang-kencangnya menjauh. Setelah menjauh, kemudian capek, kemudian dia tertidur. Sebelum tertidur dia doa, ya Allah, saya sudah melakukan semua perintahmu ya Allah. Yang pertama ketemu gunung saya makan, yang kedua ketemu mangkok emas, bejana emas sudah saya kuburkan meskipun masih muncul. Yang ketiga ketemu manuk ya, burung gereja, manuk pret sudah saya terima, saya selamatkan. Yang keempat bertemu dengan elang ya, tidak saya kecewakan, dia pergi dengan keadaan kenyang. Yang kelima bertemu dengan bangkai sudah saya lari. Saya pengen tahu artinya dari semua ini apa ya Allah. Akhirnya terus kemudian dia tertidur, dan di tidurnya itu kemudian dia beri jawaban oleh besok jawabannya, atau kamu cari sendiri jawabannya nggak apa-apa. Lah iya, nggak apa-apa, biar sinetron itu seminggu biasanya. Nggak apa, setahun apa nih, cek berang bulan ya kok. Mabati Asro, santai. Makanya kalau kamu penasaran, tadi kan sudah saya kasih contekannya di kitab Tambihul Ghafilin. Itu kalau kamu semangat, kamu cari sendiri. Alah bisa, gampang, cari 5 perkara pokoknya. Dimakan, dikubur, diterima, tidak dikecewakan, sama lari. Cari, ada insya Allah. Ada. Kitabnya tipis kok, paling cuma sekitar 300-200 halaman lah. Loh, dicari gini-gini kan nanti jangan bisa. Saya kasih clue, babnya bab akhlak yang madmumah gitu. Pokoknya akhlaknya tentang madmumah. Atau madmumah itu apa saja? Itu bab tentang akhlak. Ya, tak tulis. Kemarin tanggal 18. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'anfa'na biha بركاتهم وقنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في رحمتهم وعافاتهم من Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Di absen sendiri ya. Oke, kita lihat dulu. Ini belum di absen, Dok. Oh, sudah. Sudah, bentar, wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.